warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Assalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-13. Puasa adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang hai, yang lainnya tidak hai. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan yaitu benteng ataupun tameng dalam hidupnya. As-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng, perisai dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita sudah membentengi daripada perbuatan-perbuatan dosa, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa ini, mulut orang yang berpuasa, dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaim atyabu min rihil misk. Sungguh orang-orang yang berpuasa itu, mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpuasa mulutnya wangi. Makanya kalau wangi, coba aja cium suaminya ataupun istrinya dari jauh, jangan terlalu dekat. Ketika berpuasa maka mulutnya itu wangi. Tapi mungkin kalau orang yang berpuasa itu tidak ada yang mencium karena memang wangi gitu. Kemudian bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Bahagia, senang. Apalagi kalau sudah lebaran, itu sangat berbahagia. Idul Fitri itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena setelah berjuang, setelah berusaha menahan hawa nafsu dan lapar di siang hari. Jadi orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Masya Allah, luar biasa. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berjumpa dengan pemilik yang menguasai seluruh alam jagat ini, raya ini. Kita berjumpa dengan orang yang berpangkat saja kadang-kadang merasa senang, merasa bahagia. Apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik dunia ini dan akhirat.
Dan juga orang yang berpuasa dia akan diseru, akan dipanggil. Nanti di sana ada surga yang memiliki pintu, disebutnya pintu Rayyan. Maka orang-orang yang berpuasa dipanggil, diseru oleh pintu Rayyan. Aina shaimun, kemana sih orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa datang, masuk lewat pintu itu. Ada yang tidak berpuasa, maka mereka tidak boleh masuk ke dalam pintu itu. Hanya orang-orang yang berpuasa yang boleh masuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang berpuasa akan diseru, akan dipanggil oleh pintu Rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis qudsi, kullu amalin yudha'afu ila 700 dhifin illa as-shaum, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Setiap amal Ibnu Adam untuknya, semua amal sedekah jariyah, infak, kemudian membaca Al-Quran dan amal yang lainnya untuknya, kecuali puasa. As-shaumu li, maka puasa adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Jadi untuk puasa ini hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal